Madiun Putra. Jadi kalau seumpama ada kata-kata di luar yang klub ini lebih pantas, ini nggak pantas tuh, kalau bagi saya ya nggak bullshit sih mas. Selamat datang di Radar Madiun Podcast, Madiun Football. Halo Mas Moncos. Halo juga Mas Ari. Ini nama asli ya Moncos ya? Atau nama di dunia entertain. Hehehe, nama panggung berarti ya. Selamat datang Mas Moncos di Radar Madiun Podcast. Apa kabar? Puji Tuhan baik Mas Ari. Baik ya, alhamdulillah ya. Ini Mas Moncos ini juga salah satu orang yang, nah ini pertanyaannya kan yang pertama siapa ini beliau? Jadi langsung aja deh perkenalan sendiri deh Mas Moncos. Jadi Mas Moncos ini kita undang, ini mungkin cluenya adalah saya udah pakai baju bola ya, walaupun baju bola dari Jepang, tapi mungkin sedikit menjelaskan bahwa untuk podcast hari ini kita akan membahas all about sepak bola dan untuk detailnya tetap Madiun ya, sepak bola di Madiun gitu ya. Jadi Mas Moncos ini siapa sih? Oh ya, sebenarnya sebelumnya perkenalkan, nama saya sebenarnya Adit. Ya, nama lengkapnya Aditya Budi Perdana. Oke. Gitu. Nama bekainya Moncos. Iya. Oke. Jadi Mas Moncos ini atau Mas Adit ya. Iya. Itu di sini kan sebagai apa berarti? Mewakili siapa dan sebagai apa? Mewakili dari elemen supporter Dari sepak bola ya. sepak bola. Ini berarti menjurusnya ke Madiun Football tadi ya. Iya, ke Madiun Football. Nah jadi teman-teman, Madiun Football ini menarik juga kalau misalnya teman-teman tahu di Instagram tuh ada Instagram Madiun Football. Mungkin bisa dijelaskan Mas, apa itu Madiun Football? Jadi Madiun Football itu media komunitas sih Mas sebenarnya. Tapi lebih ke literasi sepak bola. Dan literasi sepak bola yang berafiliasinya ke Madiun Putra Football Club MFC. Madiun Putra, oke. Ya, Madiun Putra. Berarti menarik juga ketika kita bahas salah satu klub yang satu ini ya, Madiun Putra dengan latar belakang yang cukup menarik untuk dibahas gitu. Madiun Putra beberapa kali kita tahu banyak menghadirkan acara juga ya kan, dengan banyak sekali supporter. Supporternya namanya GBB ya. Ada dua kalau nggak salah. Ya, penyebutannya. Apa itu? GBB. GBB itu apa? GBB Great Bull Boys. Great Bull Boys. Iya, Great Bull Boys. Sama satunya The Mad Mania. The Mad Mania. Apa bedanya itu? Mungkin beda di cara mendukungnya sih Mas. Cara mendukung dan mungkin dari kiblatnya. Oke. Ya, kalau The Mad Mania mungkin kultur mania lebih ke mungkin agak ke Italian gitu. Ke Italian. Sedangkan kita lebih ke Britania, ke Inggris. Oh, hooligan. Ya bisa dibilang. Bisa dibilang hooligan. Ada istilah hooligan, ultras. Terus apa lagi kalau supporter tuh hooligan, ultras? Hooligan, ultras banyak sih Mas. Banyak ya? Hooligan, ultras, lalu ada Bara Bravas. Bara Bravas. Ya, Bara Bravas itu yang ala Eropa Timur gitu. Oke. Eropa Timur. Itu bedanya apa? Cara mereka mendukung atau dari lifestyle-nya atau dari teriakan-teriakannya atau gimana? Banyak sih Mas sebenarnya. Kalau ultras lalu Bara Bravas itu mungkin lebih ke ekspresif. Ekspresif dalam arti pakai tabuhan-tabuhan, bass drum, lalu koreografi gitu. Dan kalau yang di hooligan sendiri, kalau yang Inggris mungkin lebih simpel sih Mas. Lebih simpel ya, datang ke stadion gitu. Oh, oke. Berarti kalau ngelihat beberapa supporter yang hooligan itu memang lebih casual gitu ya, fashionnya lebih casual. Kalau ultras misalnya, Itali mungkin ya sama aja sih, casual kan dalam artian punya cara berpakaian sih Mas. Kalau Itali mungkin sewarna gitu. Kalau sama hitam semua atau biru semua. Oke. Sewarna. Tapi kalau hooligan mungkin lebih ke yang nyaman kita pakai. Jadi kita ya nggak harus pakai warna, jersey ya. Nggak harus pakai jersey. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di beberapa video-video dan juga mungkin pernah nonton pertandingan Madiun Putra juga, kalau teman-teman dari GBB ini memang pakainya emang bervariatif gitu ya. Nggak harus pakai jersey-nya Madiun Putra kayak gitu-gitu. Nah,
Kalau sejarahnya sendiri Mas Moncos, ini saya panggilnya Mas Moncos saya biar akrab ya. Jadi untuk Madiun Putra sendiri, latar belakangnya sejak kapan dan seperti apa? Kalau Madiun Putra itu kan sebenarnya dia itu kan klub amatir sih Mas itu. Klub amatir kepemilikan dari Bapak wali kota, mantan wali kota. Sebelumnya ya. Jadi dulu itu kan namanya kalau di amatir kan PS Madiun Putra. Oke. PS Madiun Putra di klub klub amatir, jadi kan hanya ikut ya turnamen-turnamen Piala Wali Kota atau Tarkam gitu mungkin. Terus mungkin waktu Bapak owner itu dulu waktu akan lanjar mungkin naik jadi wali kota, terus beliaunya mungkin karena memang juga dasarnya itu memang gila bola, jadi dia itu ini pengen ada klub yang membawa nama Madiun tuh di kancah sepak bola nasional. Yang benar-benar bisa mewakili gitu ya. Mewakili, merepresentasikan Madiun. Apalagi kan waktu itu stadionnya kan apa ya? Maksudnya memenuhi syarat kan. Stadionnya bagus kan eman-eman mungkin. Apalagi gitu. Tahun-tahun itu baru dibangun, baru direvitalisasi gitu. Ya. Kalau itu 2000 berapa ya Mas? Lupa aku. 2000 kalau pertama itu mungkin 2010 Mas. 2010 ya. Makanya itu sekitaran tahun segitulah. Waktu itu terus akhirnya merger dengan klub dari Divisi 2 waktu itu. Divisi 2 Bandung, dari Bandung itu namanya 007 FC. Terus merger jadi PS Madiun Putra dengan 007 FC dan akhirnya menjadi Madiun Putra Football Club dan ikut langsung Divisi 2 waktu itu. Divisi 2 Liga Indonesia. Langsung masuk ke Divisi 2. Divisi 2 karena 017 waktu itu juga Divisi 2. Jadi langsung Divisi 2 dan ya otomatis mungkin ada yang klub yang langsung liga kasta atas mungkin ya, jadi antusiasnya juga rame, apalagi waktu itu kan masih anget-angetnya, dulu kan sempat dipakai Persekapas kan stadion. Iya. Sempat dari Persekapas Pasuruan kan, ya. Apa ya, mungkin setiap hari kita didoktrin dengan antusiasme sepak bola, atmosfernya yang luar biasa. Betul. Arema, apalagi kan waktu itu Persekapas kan divisi utama ya, liga kasta paling atas, jadi kan otomatis kalau dia berkandang di sini yang tim away-nya kan klub-klub besar waktu itu. Persija Jakarta, PSS Semarang, PSS Sleman, maunya gitu. Dari Liga 1 ya itu. Liga 1. Jadi kan mungkin masih anget-angetnya kan. Jadi langsung ada kasta atas ya, akhirnya bisa langsung bisa merebut animo, apalagi ya sudah lama sih juga mungkin kan nggak ada klub yang membawa. Betul. Ada beberapa klub yang mungkin waktu itu emang vakum dan nggak kelihatan gitu, lagi. Ya gitu. Jadi ya atas dasar itu pula sih kita akhirnya ya mendukung Madiun Putra gitu. Cinta pertama kita untuk sepak bola lokal ya, konteksnya sepak bola lokal ya Madiun Putra itu. Nah itu dia cinta pertama ya, karena memang pada waktu itu mungkin bisa dibilang gini nggak sih Mas Moncos? Era-era itu tidak ada sepak bola Madiun, hampir bisa dikatakan mati. Iya, vakum. Tiba-tiba ada Madiun Putra. Dan bisa menggelorakan lagi semangatnya supporter atau anak-anak Madiun khususnya untuk mendukung klub kebanggaannya. Klub lokal yang membawa nama. Dan itu bisa langsung masuk ke Divisi 2 waktu itu. Jadi balik lagi ke cinta pertama itu ya. Iya, cinta pertama. Cinta pertama yang pada akhirnya sampai sekarang pun masih konsisten untuk tetap mendukung Madiun Putra. Jadi kalau seumpama ada kata-kata di luar yang klub ini lebih pantas, ini nggak pantas tuh, kalau bagi saya ya nggak bullshit sih Mas. Kita ambil aja contoh, nggak usah jauh-jauh, mungkin Solo, Persis Solo. Itu kan kota besar, atmosfer sepak bolanya kan juga besar. Iya. Itu dia dulu membangun atmosfernya, membangun budaya sepak bolanya itu justru bukan mendukung klub asli Solonya. Persis ya? Persis bukan. Pelita dulu waktu itu. Jadi klub Pelita itu klub dari Jakarta mungkin. Jawa Barat, dia berhome base di Solo. Gitu. Nah, akhirnya mungkin ya sama seperti kayak kita ini, akhirnya kok ada yang klub kasta atas akhirnya didukung. Akhirnya mohon maaf mungkin Pasopati itu. Jadi artinya pasukan supporter Pelita sejati. Tuh. Jadi kan
bisa kita contoh bahwa untuk membangun sebuah budaya atau animo kan nggak harus dengan membawa klub yang katanya asli lebih pantas kan enggak. Oke. Persis Solo itu membangun budayanya malah mendukung bukan klub dari asli Solonya, bukan Persis yang waktu itu didukung. Jadi kalau kita mendukung Madiun Putra, ya why not gitu. Why not? Apa salahnya? Apa gitu. salahnya? Karena ya sekali lagi mungkin bisa dibilang Madiun Putra adalah mungkin klub yang pada waktu itu pertama kali membangkitkan semangat teman-teman setelah sekian lama. Sudah berapa tahun sih sebenarnya sepak bola Madiun tuh bisa dikatakan nggak kelihatan gitu? Ya mungkin Sejak era berapa? Lama sih, soalnya kan memang yang katanya klub aslinya itu kan juga mungkin kan dari kasta rendah sih, dari divisi bawah. Jadi mungkin waktu itu ya belum begitu mampu untuk merebut hati dari gitu. Jadi kita tuh nggak usah ngambil alasan yang kayak itu tadi pantas atau nggak pantas. Ambil itu tadi Persis, lalu Bali. Bali itu membangkitkan juga budayanya itu. Sekarang kan Bali United. Itu dari mana itu Bali? Kan bukan klub Bali itu, Mas. Persisam dari Samarinda Kalimantan. Lalu Sriwijaya FC. Itu kan bukan dari Sriwijaya itu. Itu dari Pelita yang dari Solo tadi terus ke gitu. Jadi kan untuk memperdebatkan mana yang asli atau yang enggak asli kayaknya emang bukan saatnya lagi gitu bukan, ya. Kita kembalikan aja kita. Yang lebih mana yang lebih pantas untuk didukung gitu ya, kurang lebih ya. Pantas menurut kitanya sih. Iya. Menurut kitanya gitu. Karena kalau mungkin saya dan teman-teman ya otomatis kan kita pertama mengenal dunia supporter dari Madiun Putra ya otomatis kita ya tetap Madiun Putra gitu. Oke. Jadi sampai sekarang juga masih konsisten dengan apa yang pertama kali dicintai itu ya. Yang pertama kali. Keren. Nah, mungkin balik lagi ke Madiun Football nih Mas. Saya juga pengen tahu juga Madiun Football itu media ya? Media ya. Di Instagram aja atau ada beberapa media-media lain yang di ada Instagram, lalu Twitter juga Madiun Football dan website ada. Website ada. Apa yang dibahas di situ? Ya tentang sepak bola sih Mas. Dan terutama ya tentang Madiun Putra karena kita berafiliasinya ke Madiun Putra. Lebih ke media informasi literasi sepak bola dari sepak bola Madiun dan khususnya memang Madiun Putra gitu ya. Berarti mengulas tentang mungkin apa? Prediksi pertandingan mungkin? Statistik. Lalu mungkin ya yang punya mungkin untuk punya tulisan artikel gitu bisa dikirimkan. Oh juga. Gitu. Ya. Oke. Lalu mungkin video juga ada, video, foto gitu. Jadi kita pengen ya mengumpulkan apa ya? Mungkin minat-minat teman-teman Madiun gitu. Yang musik, mural, atau mungkin video atau mungkin dunia tulis menulis gitu. Bisa. Nah, jadi menariknya memang beberapa kali saya lihat beberapa event yang dibikin sama teman-teman supporter dari Madiun Putra ya. Ini sorry banget, aku mau sedikit membahas ya. Kalau The Met sama Madiun Putra ini istilahnya sohipan nih atau emang beda apa ya? Beda circle gitu atau gimana? Kan sebenarnya mendukungnya sama nih. Sama ya. Tapi ada nama yang beda. Kenapa nggak jadi satu aja kan? Berarti ada tipikal Madiun, The Met sama GBB. Itu apa yang akhirnya membedakan dan apakah kalian juga teman-teman ini kayak ada gap atau ya biasa aja gitu? Biasa aja sih. Biasa aja. Karena memang yang didukung sama. Ya, dukung sama. Gitu. Cuma mungkin caranya aja yang beda gitu. Cara seperti apa misalnya konkretnya kalau misalnya GBB melakukan apa, The Met melakukan apa? Ya mungkin kalau The Met kayak tadi yang karena dia kan cenderung ultras mungkin jadi dia mungkin pakai koreo lalu bawa tabuhan-tabuhan bass drum gitu. Kalau kita enggak ya kita datang ngecen gitu. Dan itu juga pastinya saling mengenal juga nggak? Iya, saling mengenal juga. Ya karena memang yang didukung sama gitu kan. Oke. Kalau ngelihat kegiatan-kegiatannya, kalau teman-teman GBB beberapa waktu kemarin juga bikin acara musik juga bahkan ya. Apa itu? Itu acara tahunan sih Mas. Jadi GFM. Ya. Apa GFM? GBB for Madiun. GBB for Madiun. Ya. Yang ditampilkan apa aja itu, Mas Pancos? Musik yang
biasanya dari kalau mulai tahun ini kan kita sudah masuk tahun ke-7 Mas. Kita sudah 7 tahun dari 31 Mei kan. Kita berdiri 31 Mei 2014 gitu. Jadi mungkin dari GFM 1 sampai berapa itu mungkin ya kita hanya musik aja sih. Tapi terakhir yang sebelum pandemi ini kita pengen juga menampilkan Madiun Putra gitu. Jadi sebelum event musiknya itu sorenya itu kita menampilkan ya semacam literasi gitu. Jadi pameran. Jersey, ya pameran jersey, pameran foto, jersey, foto dan semua piala-piala Madiun Putra gitu. Jadi bukti historisnya itu kan ada. Jadi, historis ya, tetap punya historis pastinya ya. Ada historis sendiri. Nah, terus apa namanya? Kita ngomongin status nih. Untuk sekarang Madiun Putra statusnya gimana sih Mas? Ini kan gini. Kalau ngelihat beberapa obrolan di luar, maksudnya memang anak-anak bola ya. Saya kebetulan nggak terlalu ngikutin nih, jujur aja nih teman-teman. Walaupun saya juga tahu gitu ya. Saya ngerti beberapa hal, tapi mungkin ada beberapa hal yang cukup harus diluruskan juga gitu. Kalau untuk statusnya sendiri, Madiun Putra sekarang seperti apa? Kalau statusnya sendiri sih untuk sekarang memang vakum ini. Vakum? Ya vakum. Apa yang menyebabkan vakum? Yang menyebabkan vakum mungkin karena manajemen sedang carut marut sih. Kita terus terang aja carut marut dan ya dari contoh ini sebenarnya kita juga pengen ngasih ke ngasih semacam privilege juga mungkin ke manajemen atau bisa dikatakan untuk pressure kita terus mempressure mereka. Jadi sepak bola kan memang saat ini kan era sepak bola profesional, jadi nggak boleh pakai APBD kan Mas. Nggak boleh pakai APBD. Anggaran jadi pendapatan belanja daerah. Jadi harus manajemen itu harus benar-benar profesional gitu Mas. Harus dalam mengelola. Ya dalam mengelola. Keuangan. Jadi seumpama ya terus terang aja Mas, memang ya bukan rahasia umum juga memang. Madiun Putra memang klub politik sih mungkin. Klub politik. Nah ini menarik. Lanjut. Memang klub politik. Jadi mungkin waktu ya ini opini saya sendiri. Mas. Jadi waktu masih berkuasa mungkin kan apa-apa kan penak gambaran. Tapi untuk sekarang kan mungkin karena sudah bergantian. Ya. Kekuasaan berganti mungkin yang tidak lagi. Ya jalur bebas hambatannya mungkin kalau dulu kan nggak ada. Sekarang mungkin ada ya. Kayak gitulah. Ya kita sih sebenarnya pengennya itu ya agar manajemen ini mendengarkan gitu Mas. Mendengarkan suara-suara dari grassroots gitu. Dari kaum akar rumput lah ya. Akar rumput harus bawa. Ya sebenarnya kalau bisa diobrolkan gitu atau kita forum gitu kan sebenarnya bisa untuk dicari jalan keluar bareng-bareng. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ya karena manajemen mungkin belum berani untuk karena ya itu tadi sih Mas. Karena sekarang kan sudah beda mungkin. Berarti sudah beda. Ya. Dinasti ya. Ini cukup menarik ketika kita membahas sepak bola dan politik. Ya. Kayaknya emang nggak bisa dipisahkan ya. Maksudnya ini kita bahkan ngomong kayak gini nggak cuma di Madiun bahkan. Semua daerah kalau di Indonesia semua ada kepentingan juga. Ada kepentingan. Nah, terus sekarang ya memang dinastinya udah beda. Udah beda. Manajemennya sendiri gimana? Kan masih ada kan? Itu tadi Mas, manajemen nggak profesional karena kalau klub profesional mungkin kan banyak kan. Posisi-posisinya itu kan banyak, entah media officer lalu pelatih manajemen, kru ya. Nah, itu enggak, hanya dikelola satu orang. Apa? Hanya dikelola satu orang. Hanya tersisa satu orang. Hanya satu orang aja yang ngerangkep. Jadi ini. Lah, kok bisa gitu? Ya itu tadi Mas. Jadi makanya kita pengen merubah gitu. Terus yang dilakukan teman-teman supporter nih apa nih? Untuk mungkin apakah ada usaha dan juga upaya untuk memperbaiki manajemen atau bahkan mungkin masuk ke dalam manajemen itu? Iya Mas. Memasuki GBB tahun kelima. Kalau kita dulu memang dari awal kan mungkin karena masih terlalu masih terlalu
mengikuti kultur yang ada. Jadi kita habit yang ada habit, ya. Jadi supporter hanya sebatas pagar tribun. Oke. Hanya sekedar mendukung aja. Mendukung. Jadi gampangannya datang lihat sepak bola pulang. Pulang ya. Teriak-teriak pulang. Pulang. Rusuh mungkin kadang-kadang. Terus ya Pernah rusuh juga? sering. Oke. Tapi kita nggak usah bahas itu. Ya, biasalah ya anak muda ya. Oke, lanjut tadi. Terus yang mulai tahun ke-6 gitu kita mungkin pengen merubah gitu. Jadi lebih aware juga ke klub. Jadi mungkin bisa untuk masuk ke ranah manajemen gitu. Oke. Entah untuk pos-pos mana yang kurang kan bisa kita bantu juga. Gitu. Sudah melakukan upaya apa? Misalnya apakah ada upaya-upaya untuk masuk dalam manajemen, dalam arti sudah melakukan lobby-lobby tertentu dengan pihak-pihak manajemen yang mungkin ada beberapa orang, hanya beberapa orang itu, bahkan mungkin satu orang itu ya. Cuma satu orang aja. Nah itu udah izinkah untuk oke, ini daripada nggak diurusin, teman-teman supporter ini siap untuk memanajemeni. Itu sudah dilakukan belum? Sudah Mas. Bahkan kita mungkin waktu itu langsung hearing gini dengan pendapat sama tangan kanan dari ownernya langsung gitu. Tangan kanan dari owner gitu ya silahkan gitu. Silahkan untuk mengelola, malah kita juga beliaunya waktu itu bilang juga matur suwun gitu. Dan ya juga beliau pesan agar silahkan dikelola tapi jangan sampai klub ini berpindah dari Madiun. Oke. Pindah dari Madiun, lalu logonya juga berubah, warnanya juga berubah ya. Jadi sudah diberi ACC lah. Ya cuma mungkin karena terkendala administrasi dari federasi sih Mas. Jadi ada kan karena Madiun Putra musim ini kan memasuki musim ketiga. Jadi 2 musim pertama itu kan absen dan itu ada denda itu. Ada denda dari federasi dan untuk tidak boleh ikut kompetisi. Iya gitu. Jadi seandainya untuk ikut itu harus diberesin dulu lah. Oke. Dan kita pengennya itu ke manajemen yang lama itu agar mungkin dibereskan dulu. Untuk kemudian kita merefresh lagi bareng-bareng. Ada denda yang harus dibayar berarti? Ada denda yang harus dibayar. Ketika denda itu dibayar, udah bisa jalan? Kemungkinan bisa jalan. Berapa nominalnya? Puluhan sih. Puluhan ya. Berarti salah satu kendala paling utama untuk sekarang adalah denda itu ya? Iya, denda itu. Ketika denda itu sudah berhasil dibayarkan, entah dengan cara apa dan siapa yang akan membayar nanti, otomatis nanti teman-teman supporter ini bisa masuk ke manajemen. Iya. Nanti ya mungkin kalau kata pakai istilah take over mesti enggak aja. Kalau take over kan kita langsung membeli enggak. Ini mungkin bisa nyontoh mungkin ya. Kasih nyontoh dari teman-teman luar kota itu kan ada dari Magelang, dari Bani yang itu juga hashtagnya diopeni cah-cah. Oke, pakai hashtag diopeni cah-cah. Itu mungkin ya kita mungkin nanti bisa seperti itu. Andai kata mungkin. Berarti pada akhirnya apakah ada upaya untuk patungan misalnya? Mungkin. Sama ya pokoknya kan banyak sih, banyak cara sih sebenarnya. Dan itu juga kalau apa aja mungkin itu nyun sewu rahasia dapur busa. Tapi kendalanya berarti apakah hanya denda aja? Katakanlah manajemen lah. Ketika misalnya nanti udah selesai, oke, udah nggak ada nih, udah nggak ada hukuman untuk Madiun Putra. Terus manajemennya apakah dengan gampangnya nanti akan bisa langsung di openi cah-cah itu tadi? Kalau gampangnya itu ya karena kalau yang saya baca sih Mas, baca dari language mereka itu ya karena itu tadi sekarang warna politiknya udah beda. Jadi enggak yang lama itu mau frontal untuk show off itu masih belum begitu, belum berani mungkin. Berarti salah satu faktor dinasti yang beda ini juga sangat berpengaruh dong ya. Kalau saya baca dari
Bulan saya yang sempat yang susah apa? Birokrasinya atau apa namanya? Regulasi dan apa namanya? Administrasinya atau gimana? Birokrasi, administrasi juga Izinnya dan, kayak izin gitu? dan mungkin ya karena dendam sih mungkin Mas. Oh. Mungkin kalau saya lihatnya, kowe sapa? Oke. Mungkin sih. Menarik ya. Kowe sapa? Aku saiki. Oke. Ya kita pasti pinginnya ya dari kita ini ya like dislike pantas nggak pantas tuh dihilangin. Iya. Harusnya itu. Kita kan sama-sama juga untuk bawa nama Madiun gitu. Tinggal di tanah yang sama, di bawah langit yang sama, Jadi memang ya mungkin ya kalau kita ngomongin sepak bola, politik itu juga cukup menarik dan banyak pelik ya. Banyak pelik ya. Banyak pelik. Banyak peliknya juga. Berarti gini Mas Moncos, ketika misal dinasti ini selesai, misal apakah Madiun Putra juga bisa jalan lagi atau bisa juga kok mungkin tanpa harus menunggu itu gitu? Bisa tanpa harus menunggu Tanpa itu bisa. Nah, dengan cara tapi apa mungkin misalnya? jeleknya mungkin saya kemarin warna A, hari ini warna B, mungkin nanti setelah pilkada ada warna C dan ada D. warna D, Bukan A atau B yang balik lagi tapi malah ada warna G, ya, gitu F gitu. Jadi ya kita pengen agar itu dirubah gitu. Oke. Politik kepentingan ya enggak. Sebenarnya kalau politik itu kan ya ini kalau opini saya pribadi sih. Politik yang jangan ada kepentingan gitu lah. Iya. Karena politik memang selalu membawa kepentingan selalu, sih. Iya. Oke. Saya sih seperti itu. Jadi yang saya merasakan sendiri gitu Mas. Kayaknya aku ini pantas gue ini sopo gitu. Kalau ini mumpung kita lagi ngobrol di mungkin banyak yang lihat kita nih Mas Moncos. Apa namanya? Apa sih prestasinya Madiun Putra selama ada ini untuk mungkin bisa membangkitkan lagi semangat untuk sebenarnya ini bisa dibangkitkan lagi loh Madiun Putra. Prestasinya sebenarnya udah sejauh mana sih? Biar ada semangat untuk oke, kita bangkitkan lagi nih. Kalau selama menjadi klub profesional, jadi yang setelah merger tadi kan sempat juara Piala KONI. Piala KONI. Ya, juara Piala KONI 2010 dan ya yang paling utara mungkin sih bisa tembus ke kasta kedua. Liga 2. Liga 2. Kalau yang kasta pertamanya Liga 1 ya. Itu sama Persija, Arema gitu. Oke. Di kasta kedua udah OTW Liga 1 gitu. Oh, udah OTW Liga 1. Udah OTW Liga 1. Sudah pernah merasakan bertanding dengan klub-klub legendaris juga lawan Persebaya. Nah, itu dia. Pernah segrup terakhir itu kan waktu di Liga 2 kan segrup dengan Persebaya, PSIM Jogja, kayak gitu-gitu. Jadi Persebaya udah di Liga 1 ya. Harusnya Madiun Putra harusnya mungkin sekarang bisa di Liga 1. Nah, itu dia. Ya, jadi mungkin kalau andaikan itu masih lanjut sampai sekarang pun ya why not kita mungkin bisa melihat Madiun Putra tanding di GBK misalnya dengan Persija atau bisa di Gelora Bung Tomo dengan Persebaya misalnya ya. Karena ketika kultur itu tetap bisa kita pelihara dan prestasi itu tetap bisa di manage dengan baik, ya mungkin kita virus sepak bola ini bisa menyebar ke teman-teman yang lain gitu, yang mungkin awam dengan sepak bola. Akhirnya karena gini Mas Moncos, mungkin orang-orang di mungkin Madiun ya, beberapa dari mereka nggak ngerti sepak bola karena memang nggak ada prestasi. Iya. Salah satu faktornya. Ketika misal kita punya klub yang Liga 1, wah kita punya klub nih dari Madiun, tanding sama Persebaya, Persija, kan ada kebanggaan. Iya, pride-nya ada. Oke, ini mungkin terakhir ya Mas ya. Dengan berbagai macam carut marut, ini mungkin saya bisa bilang carut marut ya. Dari kepengurusan juga, dan ada beberapa upaya-upaya yang pengen dilakukan oleh teman-teman supporter GBB juga khususnya, yang pengen membantu manajemen untuk mengembalikan lagi semangat dari Madiun Putra untuk bisa berlaga kembali bla bla bla. Banyak banget
mungkin terakhir kali ya. Apa yang pengen disampaikan Mas Moncos ke teman-teman teman-teman supporter GBB for sure, dan juga ke pemegang kepentingan. Pemegang kepentingan bisa pemerintah, bisa manajemen, anyone. Silakan Mas Moncos. Apa yang pengen disampaikan di sini? Pertama mungkin untuk dari klub sih, pihak manajemen mungkin jadi mungkin bisa mengambil contoh dari Liga Jerman mungkin. Oke. Liga Jerman itu kan jadi kalau mau di Indonesia ini kan banyak. Jadi klub ini dibeli terus dibawa ke sini. Ya. Dibeli dibawa ke sini jadi ini. Dipindah lagi ke sini, dipindah lagi ke sini kan. Mungkin untuk menanggulangi fenomena tersebut sih mungkin bisa mengambil contoh dari Jerman. Jadi Jerman itu ada 51 plus 49. Apa itu? Itu saham. Oh, saham. Jadi saham mayoritas itu kalau seumpama ada owner baru itu hanya mentok maksimal 49%. Yang 51% itu untuk supporter. Wih. Jadi itu untuk ya itu tadi agar klub ini benar-benar nggak bakal bisa diintervensi dan lain-lain karena suara terbesarnya kan dari supporter gitu. Jadi kembali lagi ibaratnya dari rakyat lah ya. Iya. Jadi apapun sih manajemen agar tetap mendengarkan suara dari supporter itu. Oke, manajemen supaya bisa mendengarkan suara dari supporter. Karena ya tanpa football without fans nothing mas. Gitu. Football without fun, nothing. Ya. Jadi mumpung ini anak-anak masih geloranya itu masih ada, jadi agar mendengarkan saja. Golekannya gampang gitu ya mas. Iya. Udah banyak juga kok yang teman-teman yang nyebar kemana-mana. Maksudnya di Madiun banyak yang mendukung sebenarnya kayak gitu-gitu. Terus untuk pemerintah ada nggak? Kalau untuk pemerintah sih nggak sih mas, karena mungkin beda. Iya. Nggak terlalu. I know. Ya yang penting kalau semua Madiun Putra nanti kompetisi ya pesanku izin-izin itu gampang nih baiklah. Untuk pemegang kekuasaan ya. Izin pakai stadion dan lain-lain. Oke. Itu aja kalau dari saya. Dan kalau ada punya buat teman-teman GBB sendiri sih. Ya agar tetap menjaga gairahnya sih mas. Menjaga gairah. Dan terpercaya kalau sepak bola Madiun bakal terbang tinggi gitu aja. Terbang tinggi dan melampauinya. Siap. Dan untuk sekarang pastinya masih semangat dong ya teman-teman. Oh masih mas. Masih semangat. Kalau itu masih bahkan 3 tahun Madiun Putra nggak ikut kompetisi juga kita nggak dukung A, dukung B, dukung C enggak. Karena kan ada tetap ada cinta pertama itu tadi. Ada quotes dari Eric Cantona. Eric Cantona legendnya Manchester United. Kita bisa mengganti pacar, istri, tapi kita nggak bisa mengganti klub yang kita cintai. Cinta pertama itu. Madiun Putra. Terakhir banget. Next ada project apa dari teman-teman supporter? Maksudnya apakah mungkin ada bikin forum-forum diskusi atau mungkin ada upaya-upaya lain yang mau dilakukan? Kalau grup ruang-ruang diskusi masih mas. Ruang-ruang diskusi masih dan ya mungkin ya GFM 7. GFM 7. Tahun ini atau tahun depan? Tahun ini sih mungkin. Tahun ini semoga ya. Insya Allah tahun ini. Tinggal 2 bulan lagi nih. November, Desember ya. Mas Moncos, Madiun Football, terima kasih banyak kesempatannya. Sama-sama Mas Ori. Dan buat teman-teman juga yang pengen tahu apa itu Madiun Football, bisa di follow Instagramnya juga di mana? Di @madiunfootball. @madiunfootball. Websitenya apa? Websitenya Madiun sepak bola Madiun @wordpress.com. Sepak bola Madiun @wordpress.com ya. Jadi mungkin teman-teman di situ mungkin bisa melihat, mungkin punya artikel-artikel yang menarik bisa dikirim juga. Jadi kita kan juga membuka kelas menulis gitu kan. Ya agar banyak yang mungkin bisa menulis atau mungkin bisa untuk menyampaikan aspirasinya lewat tulisan bisa dikirim langsung ke bisa menjadi corong untuk penyampai aspirasi dan pesan itu tadi ya.
Terima kasih Mas Moncos. Sama-sama, Semangat Mas selalu untuk teman-teman GBB, teman-teman supporter. Yang jelas semoga kedepannya ada prestasi yang bisa ditorehkan untuk Madiun ya. Khususnya dari Madiun Putra juga misalnya. Karena ya kita sebagai orang Madiun juga pastinya akan ikut bangga punya klub yang bisa memberikan sesuatu untuk kota kita tercinta ya, untuk Madiun. Dan semoga apapun yang nanti akan diupayakan sama teman-teman kedepannya dengan segala macam dilema, carut marut yang mungkin sekarang masih dirasakan, segera bisa ada solusinya, ada jalan tengahnya, ada pilihan terbaik. Dan pada akhirnya kita bisa sama-sama bangga melihat salah satu klub Madiun ini bisa terbang tinggi dan melampauinya. Asik. Itu dia. Asik. Thank you banget buat teman-teman Jawa Radar Madiun yang udah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa juga untuk nge-share. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Radar Madiun TV. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di Radar Madiun Podcast edisi berikutnya. Bye.